Shalom anak-anak kelas 3 SD Tunas Daud yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus melimpah buat kita semua. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Mr. Tarmono selalu berdoa dan berharap agar kalian semua bersama dengan keluarga selalu sehat dan tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, anak-anak kekasih Tuhan, pada minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang bersyukur atas musim hujan dan musim kemarau. Hari ini kita akan bahas kembali. Tujuannya agar pemahaman kita tentang bersyukur atas musim hujan dan musim kemarau ini menjadi lebih baik lagi. Karena musim hujan dan musim kemarau ini sangat penting bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, agar anak-anak dapat menjelaskan manfaat musim hujan dan kemarau. Tujuan yang kedua yaitu agar anak-anak dapat menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai sebagai sikap kepedulian kita terhadap musim hujan dan musim kemarau. Namun sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon pertolongan Tuhan dan pimpinan Tuhan agar selalu menyertai kita semua. Baiklah anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Dan apabila ada anak-anak yang non-Kristen, bisa berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya. Baik, Mr. Tarmono akan berdoa. Bapa Surgawi yang sangat baik, yang kami sembah, yang kami puja, yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa di bumi dan di surga, nama yang menjadi juru selamat bagi kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau berikan kesempatan yang baik bagi kami untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak melalui pembelajaran media online ini. Kiranya Tuhan tetap hadir di setiap rumah anak-anak. Tuhan menjamah mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberkati mereka sehingga mereka dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anak kita sudah berdoa. Anak-anak yang terkasih, betapa pentingnya musim hujan dan musim kemarau bagi kehidupan manusia. Apakah kalian sudah bisa dan sudah hafal lagu yang Mr. Tarmono ajarkan hari Senin yang lalu? Nah, saya percaya kalian sudah bisa ya lagu ini, karena Mr. Tarmono harapkan kalian harus hafal semuanya, karena minggu depan Mr. Tarmono akan ambil nilai, yaitu dengan cara kalian menyanyikan lagu ini melalui Zoom, dan nanti Mister akan nilai ya. Oleh sebab itu, agar kalian bisa menyanyi dengan lebih baik lagi dan agar hafal semuanya, mari kita belajar sekali lagi pada hari ini menyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai ini bersama-sama ya.
Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Puji Tuhan, kita sudah menyanyi bersama-sama. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah kalian senang menyanyi? Kalau Mr. Tarmono senang sekali menyanyi atau memuji Tuhan. Mr. Tarmono setiap hari pasti memuji Tuhan. Karena dengan memuji Tuhan, hati kita menjadi senang, hati kita menjadi gembira. Dan hati yang gembira adalah merupakan obat yang manjur, sehingga membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Dan orang lain yang mendengarkan lagu-lagu nyanyian atau pujian, orang lain diberkati, menjadi terhibur. Dan lebih indah lagi, dengan memuji Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bahkan di saat kita memuji Tuhan pun bisa terjadi mukjizat, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ketika memuji Tuhan di penjara. Maka Paulus dan Silas pun juga mengalami mukjizat. Oleh sebab itu, anak-anak harus persiapkan baik-baik ya untuk penilaian menyanyi minggu depan atau pertemuan berikutnya ya. Pada pertemuan berikutnya, anak-anak nanti akan memuji Tuhan, akan menyanyi lagu ini, dan Mr. Tarmono akan nilai, yaitu di saat kita Zoom pada pertemuan berikutnya nanti. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan pembelajaran hari ini tentang manfaat yang lain, yaitu tentang musim hujan dan musim kemarau. Nah, ini contoh manfaat musim hujan selain yang Mr. Tarmono jelaskan minggu yang lalu. Yang pertama yaitu manfaat musim hujan adalah kebutuhan air akan tercukupi. Kita bisa melihat di sini ada mata air yang mengalir dan sungai yang mengalir. Jadi di saat musim hujan, mata air itu akan keluar airnya terus, dan air dari mata air akan mengalir ke sungai, sehingga sungai tidak menjadi kering dan airnya akan mengalir. Nah, air yang mengalir baik di mata air maupun di sungai ini sangat bermanfaat bagi kebutuhan manusia, karena manusia sangat membutuhkan air. Tanpa ada air, manusia tidak bisa hidup. Coba seandainya 1 minggu saja tidak ada air,
apakah manusia bisa hidup? Ya. Sehingga kalau tidak ada air, manusia tidak bisa minum, tidak bisa mandi, tidak bisa memasak, tidak bisa mencuci pakaian, tidak bisa mengairi sawah, tidak bisa menyiram tanaman, tidak bisa membersihkan rumah, mengepel, tidak bisa memberi minum ternaknya, tidak bisa mengairi kolam ikannya atau tambak, dan juga tidak bisa membersihkan atau mencuci kendaraannya, mobil atau sepeda motornya. Jadi air itu lambang kehidupan, sangat dibutuhkan oleh manusia. Kalau air akan tercukupi, kebutuhan manusia akan air tercukupi, maka manusia akan merasa senang dan bahagia. Tetapi kalau kekurangan air, seperti di padang gurun, maka manusia akan mengalami kesusahan. Jadi manfaat musim hujan sangat bagus sekali, yaitu membantu kebutuhan air akan tercukupi. Kemudian yang berikutnya, manfaat musim hujan yaitu menjaga kelestarian hutan atau gunung. Dengan adanya musim hujan, pohon-pohon di hutan akan tumbuh subur, tidak mengalami kekeringan. Semuanya tampak hijau, pemandangannya menjadi indah, dan juga menghasilkan oksigen yang banyak yang dapat kita hirup setiap saat. Selain itu, dengan adanya musim hujan, maka hewan-hewan yang berada di hutan juga akan mendapatkan makanan yang cukup, karena ada tumbuh-tumbuhan yang hidup, daun-daun, ya, ada buah-buahan juga, biji-bijian yang tumbuh di hutan, sehingga hewan-hewan yang hidup di hutan juga akan mendapatkan makanan yang cukup. Bahkan dengan adanya musim hujan juga dapat mencegah terjadinya kebakaran, karena daun-daun basah, tanah juga basah, kemudian pohon-pohon juga basah. Nah, ini dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan. Coba bayangkan kalau hutan itu kering, maka mudah sekali akan terjadi kebakaran hutan. Jadi musim hujan sangat bermanfaat untuk kelestarian hutan. Perlu juga kita ketahui bahwa hutan itu mengandung banyak kekayaan alam yang sangat banyak sekali. Misalnya pohon-pohon itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, jadi anak-anak, kita harus lestarikan hutan ini dengan sebaik-baiknya juga, dan kita bersyukur dengan adanya hujan, maka menjaga kelestarian hutan dan gunung. Kemudian berikutnya, manfaat musim hujan berikutnya yaitu menjadi penggerak PLTA. Apakah anak-anak tahu singkatan dari PLTA? PLTA adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Dengan adanya musim hujan, maka air-air yang ada di sungai akan mengalir ke bendungan-bendungan atau ke waduk-waduk. Nah, air yang banyak di bendungan-bendungan ini mengalir seperti air terjun, akan mengalir nanti dibuatkan air terjun di bendungan itu. Kemudian air terjun ini akan menggerakkan kincir air atau turbin, yang pada akhirnya dapat diubah menjadi tenaga listrik yang sangat besar,
yang sangat dimanfaatkan oleh manusia, yang sangat berguna bagi manusia. Kalau di Jawa Timur ada PLTA yang sangat besar, yaitu PLTA Karangkates di daerah Kabupaten Malang. Di Jawa Barat juga ada, di Sumatera juga ada. Sehingga dengan adanya air hujan yang menggerakkan PLTA ini, sehingga kebutuhan akan listrik di tanah air kita akan tercukupi. Dan kita tahu bahwa semua manusia saat ini pasti membutuhkan listrik. Misalnya kalian di rumah yang punya televisi juga harus ada listrik. Ingin terang lampu juga itu dari listrik. Kemudian laptop, handphone, radio, ada juga setrika listrik, ya. Ada kompor listrik, ada juga pompa air yang harus menggunakan tenaga listrik. Jadi manfaat musim hujan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Di antaranya yaitu tadi untuk memenuhi kebutuhan air sehingga tercukupi, menjaga kelestarian hutan atau gunung, menjadi penggerak pembangkit listrik tenaga air. Nah, selain manfaat musim hujan, ada juga manfaat musim kemarau. Nah, ini manfaat musim kemarau yang pertama yaitu mengurangi tanah longsor dan banjir. Anak-anak, ternyata kalau musim hujan terus-menerus juga kurang bagus, karena tanah yang berada di bukit-bukit, di pegunungan-pegunungan atau di lereng-lereng bisa mengakibatkan longsor karena tidak kuat menahan air hujan yang terus-menerus terjadi. Bahkan juga bisa mengakibatkan banjir. Makanya Tuhan tuh sangat luar biasa mengatur musim ini. Makanya Tuhan menciptakan musim hujan dan juga musim kemarau. Nah, dengan adanya musim kemarau ini sehingga mengurangi tanah longsor dan juga bencana banjir. Karena tanah longsor dan banjir itu sangat membahayakan kehidupan manusia. Ada beberapa tahun yang lalu di daerah Jawa Timur ada rumah yang tertimbun tanah longsor, bahkan juga penduduknya ikut tertimbun juga, akhirnya meninggal dunia. Ada juga rumah yang dibawa arus banjir, penghuninya juga begitu, dibawa arus banjir, banjir bandang. Nah, sangat mengerikan. Jadi manfaat musim kemarau dapat mencegah tanah longsor dan juga banjir. Oleh sebab itu kita layak mengucap syukur kepada Tuhan. Selain musim hujan juga musim kemarau pun kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Yang selanjutnya manfaat musim kemarau yaitu mempermudah nelayan mencari ikan di laut. Karena pada musim kemarau gelombang laut tidak terlalu besar, sehingga dengan air laut yang tenang dan tidak hujan, nelayan bisa mencari ikan di laut dengan cara menjala atau memancing menjadi lebih mudah. Seperti yang kita lihat di slide ini. Wah, ini ada nelayan yang mendapat ikan yang besar sekali pada musim kemarau. Di samping kanan sini juga ada, pada waktu musim kemarau nelayan-nelayan memancing sehingga mendapatkan ikan yang banyak sekali, hasil yang melimpah. Kemudian berikutnya, musim kemarau juga dapat membantu para petani garam yang sedang membuat garam. Biasanya ini di tambak atau di pinggir pantai ya. Karena sinar matahari sangat membantu para petani garam agar air laut yang dikumpulkan oleh petani garam yang berada di
tambak-tambak itu bisa mengkristal dan menjadi garam. Di Bali juga ada petani garam, yaitu di daerah Suwung ya, di daerah Denpasar Selatan ya, itu. Nah, di Jawa Timur juga ada petani garam yang sangat terkenal, yaitu di Kalianget, Pulau Madura. Jadi anak-anak, itulah manfaat musim hujan dan musim kemarau yang kita pelajari pada hari ini, yang sangat bermanfaat bagi manusia. Dan sebenarnya manfaat musim hujan dan musim kemarau itu masih banyak lagi. Nanti kalian bisa tanya kepada orang tua kalian di rumah, pasti orang tua kalian bisa menjelaskan lebih banyak lagi. Misalnya manfaat musim kemarau, selain yang Mr. Tarmo sebutkan tadi, bisa juga untuk menjemur pakaian, menjemur kerupuk, ya, menjemur batu bata, menjemur genteng dan lain sebagainya. Nah, itulah anak-anak manfaat musim hujan dan kemarau yang Tuhan ciptakan bagi kelangsungan hidup manusia. Namun kadang-kadang manusia pada zaman sekarang ini kurang mensyukuri dengan keadaan iklim atau musim yang terjadi. Kalau ada hujan, inginnya ada sinar matahari. Kalau ada sinar matahari yang panas, inginnya terjadi hujan. Seolah-olah manusia itu tidak mensyukuri akan apa yang Tuhan sudah berikan. Padahal musim hujan dan musim kemarau Tuhanlah yang membuatnya. Oleh sebab itu, kita harus mensyukuri keadaan alam yang berupa musim atau iklim ini. Sebab kehadiran Allah juga bisa dinyatakan melalui setiap peristiwa alam yang terjadi. Baiklah anak-anak, pembelajaran agama kita pada hari ini sampai di sini dulu. Dan jangan lupa Mr. Tarmono ingatkan sekali lagi bahwa pertemuan berikutnya Mr. Tarmono akan ambil nilai, yaitu anak-anak akan menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai melalui meeting Zoom nanti. Nah, inilah tugasnya. Tugas untuk pertemuan berikutnya, anak-anak menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Mr. Tarmono akan mengambil nilai. Apa yang dinilai? Inilah kriteria penilaiannya. Yang pertama, anak-anak harus hafal syair lagunya. Jadi mulai sekarang kalian bisa menyanyi dan menghafalkannya. Kemudian yang kedua, ketepatan iramanya harus tepat ya, iramanya. Yang ketiga, sikapnya atau kepercayaan dirinya ya, tidak boleh sambil malu-malu ya, sambil main-main, tidak boleh. Jadi sikapnya harus yang baik, percaya diri ya. Jadi sekali lagi, ini kriteria yang Mr. Tarmono akan nilai untuk pengambilan nilai di saat anak-anak pertemuan berikutnya nanti menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Harus hafal, harus tepat iramanya, dan harus percaya diri. Anak-anak yang pintar pasti bisa. Nah, puji Tuhan, anak-anak ini yang Mr. Tarmono sampaikan pada hari ini biarlah menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan selanjutnya mari kita berdoa mengucap syukur atas musim hujan dan musim kemarau yang Tuhan sudah ciptakan bagi kita semuanya. Mari berikan sikap doa yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas musim hujan dan musim kemarau yang Tuhan sudah berikan kepada umat manusia. Ajari Tuhan untuk kami selalu mensyukurinya, baik saat hujan maupun saat musim kemarau. Dan berikan kemampuan, berikan hikmat, berikan kekuatan, agar kami dapat memanfaatkan
musim hujan dan musim kemarau ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, bahkan Engkau tetap menyertai kami, tetap melindungi kami. Kasih-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami, baik saat musim hujan maupun saat musim kemarau. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati anak-anak yang ada di rumah bersama dengan orang tuanya, bersama dengan keluarganya. Tuhan jaga, lindungi, sertai, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Apabila ada di antara mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Apabila ada di antara mereka yang sedang susah, Tuhan memberikan penghiburan. Apabila ada di antara mereka yang sedang ada masalah, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan jawaban kepada mereka. Memberkati keluarganya, membuat keluarganya berbahagia, hidup rukun, damai sejahtera, diberkati pekerjaannya, diberkati usahanya, diberkati pelayanannya. Segala sesuatu yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil, dan biarlah keluarga-keluarga ini juga menjadi saluran berkat bagi orang lain juga, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam satu nama yang berkuasa di bumi dan di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Anak-anak, pembelajaran sampai di sini dulu, dan pesan Mr. Tarmono buat kalian semua yang ada di rumah, agar anak-anak tetap menjaga kesehatannya, ya. Setiap hari harus rajin mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir, air yang bersih, dan juga gunakan sabun. Gunakan juga hand sanitizer agar tidak ada kuman di tangan kalian. Dan apabila anak-anak ingin keluar rumah, jangan lupa gunakan masker. Juga di rumah, usahakan tetap berolahraga secara teratur, olahraga yang ringan-ringan saja. Dan juga makan makanan yang sehat, selalu berjaga-jaga dan berdoa. Akhirnya Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali dalam pembelajaran berikutnya. Haleluya, amin.